Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin aku Rintan Aprilia Permana. Aku pelajar dari SMA Negeri 1 Citerep yang pada saat ini duduk di kelas 11. Tujuan aku buat video ini, seperti yang sudah kalian lihat di judul dan juga thumbnail, aku akan menjelaskan secara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, video ini dibuat sebagai bentuk tugas mata pelajaran sejarah kelas 11 semester 2 dengan guru Bu Ika Yanti Solihah. Baik, langsung saja kita ke inti dari video ini. Pengumuman kemerdekaan pada suatu negara merupakan impian yang dimiliki oleh setiap negara, terutama bagi negara dan bangsa yang sudah lama dijajah seperti Indonesia. Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Setiap negara punya sejarah sendiri untuk melakukan proklamasi kemerdekaan, sama halnya negara dan bangsa Indonesia, yang dimana sejarah Indonesia kemerdekaannya membutuhkan beberapa hal, seperti menggunakan Rumah Laksamana Muda Maida, pemilihan naskah proklamasi, dan lain-lain. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang, namun pada intinya, sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maida. Dan bagian ketiga peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan teks proklamasi. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus dan tanggal 19 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan oleh Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Supaya lebih jelas, simak ulasan tentang sejarah singkat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena 2 kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. 2 hari setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI. Yang kedua, pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai. Dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusul oleh pulau-pulau lainnya. Yang ketiga, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun, pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. Yang kedua, pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maida. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maida
untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda. Namun, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan itu. Ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal saat bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Soekarni, Mbah Diah Sudiro, dan Sayuti Malik. Pada saat merancang teks proklamasi, tiba-tiba Shigetada Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Mbah Diah Soekarni, Sudiro, dan Sayuti Malik, mereka semua tidak setuju dengan pendapat Nishijima. Tetapi di beberapa kalangan pendapat Nishijima masih diagungkan. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Malik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Tetapi karena alasan keamanan, kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya, peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung, sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Khairul Saleh melakukan rapat, dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diminta untuk membacakan teks proklamasi segera mungkin. Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan, Wikana dan Darwis, agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan tersebut dari pembicaraan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di asrama Menteng 31. Para pemuda yang berkumpul terdiri dari Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Surahmat, Johan Nur, Singgih, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadio, Kusnandar, Abdurrahman, dan Dr. Muwardi. Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut, sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian, para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dengan cara keluar dari kota yang jauh. Untuk hal ini, para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Sudanco dan kawan-kawan. Sukarni dan Yusuf Kunto mendampingi Sudanco Singgih dalam menjalankan tugasnya. Menurut Singgih, Rengas Dengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Saat di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan.
Awalnya, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Sore harinya, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. Oke teman-teman, yang terakhir hal yang bisa kita refleksikan sebagai pelajar masa kini dari sejarah proklamasi adalah harus menjadi pribadi yang tangguh, rajin, pantang menyerah, pekerja keras, kreatif, dan cinta tanah air. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.